Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nur Rahmat. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS untuk di semester 1 ini. Oke. Dan tugas UTS itu ada 3 ya. Dan yang pertama, untuk soal nomor pertama kita mulai saja ya kan. Di sini saya sudah membuat untuk programnya. Jadi kita akan buka soal nomor 1 untuk bagian A ya di sini ya. Oke. Sebentar. Nah, di sini untuk bagian A dia pertanyaannya adalah program untuk pengecekan umur masuk SD, ya kan? Di sini saya jelaskan. Di sini if jika umur kurang dari 7 tahun, maka ketika di run dia akan mendapatkan keterangan tidak bisa diterima di SD. Sedangkan untuk umur 7 tahun atau lebih dari 7 tahun dia akan mendapatkan keterangan bisa masuk SD. Dia di print else ya. Oke, coba kita mulai saja, kita coba run. Nah, di sini keluar masukkan umur. Kita contoh untuk umur yang kurang dari 7 tahun, apa yang akan terjadi? Misalkan kita umurnya 5. Nah, di sini mendapatkan keterangan tidak bisa diterima di SD karena umur dia kurang dari 7 tahun. Nah, coba sekarang kita akan coba umurnya itu lebih dari 7 tahun ya, atau pas di 7 ya. Kita coba di angka sekarang 8 supaya lebih dari 7 ya. Kita enter. Di sini mendapatkan keterangan bisa masuk SD karena umur dia lebih dari 7 tahun. Oke. Gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 1, mohon maaf, di bagian B ya, ada 2 soal, ada 2 pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya itu program menentukan grade nilai dari nilai 1 sampai 100. Oke. Sini saya jelaskan. Nah, di sini ada 4 grade ya. Di sini ada grade A, grade B, grade C dan D. Di sini keterangannya, jika nilai lebih dari 85, dia akan mendapatkan grade A. Dan kemudian jika nilai dia lebih dari 70 atau kurang dari 85, dia akan mendapatkan nilai B. Sementara untuk nilai C, ketika dia mendapatkan nilai 55, lebih dari 55 atau kurang dari 70, dia akan mendapatkan grade C. Selanjutnya, jika dia mendapatkan nilai lebih dari 1 atau kurang dari 55, dia akan mendapatkan nilai D atau grade D ya kan, kelas berarti ya. Nah, dan ketika nilainya itu tidak valid atau tidak jelas, dia akan menunjukkan keterangan nilai tidak valid. Oke, kita akan coba saja. Kita run. Nah, di sini masukkan nilai 1 sampai 100. Misal contoh saya mendapatkan nilai misalnya lebih dari 85 ya, misalkan 90. Grade apa yang akan saya dapatkan? Di sini adalah muncul grade A karena nilai saya 90. Yang berarti lebih dari 85 ya, akan mendapatkan grade A. Satu lagi, coba kita akan mendapatkan, jika kita mendapatkan nilai lebih dari 55, contohnya seperti ini, 55 atau kurang dari 70, apa yang terjadi? Contoh kita akan nilai 65 ya. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan grade C ya, karena nilainya itu lebih dari 55 dan kurang dari 70. Jadi saya mendapatkan grade C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke. Sini saya udah. Nah, ini untuk soal nomor 2. Di sini untuk soal nomor 2 itu tentang pengulangan ya, pengulangan for dan while, ya kan? Nah, untuk yang pertama di sini untuk yang for terlebih dahulu berarti ya.
Nah, yang pertama, for. Di sini ada for, untuk i ini variabelnya ya kan, dan range ini range itu adalah angka dimulai dari, misalkan di sini ada 1, terus 6 ya. Kemudian di print angka, dia menunjukkan variabelnya berapa ya, berurutan. Misalkan mengulang dari angka 1 sampai 6 itu ada range-nya berapa ya. Coba kita print yang ini, kita kan. Nah, di sini muncullah angka, print angka dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Jadi di sini ada angka di tengah-tengahnya. Jadi dia akan mengulang untuk angka 1 sampai 6 itu, di dalamnya ada angka berapa saja, dan ini hasilnya. Oke. Terus kemudian kita akan coba untuk yang while ya, apakah sama. Untuk yang while ya, di sini while untuk variabel i-nya, variabelnya kurang dari 5 berarti ya di sini ya. Kemudian kita print angka variabel i itu apa yang muncul, kita kan. Nah, di sini muncul juga angka apa atau loop pengulangan ya, dari angka 1 sampai 5. Karena variabelnya adalah angka, mungkin bahasanya tidak lebih dari 5 ya. Oke. Nah, fungsi ini adalah di sini berfungsi sebagai supaya ketika kita print, dia hanya print satu kali saja. Jika tidak ada, dia akan terus mengeprint tanpa henti. Jadi bahasanya infinite loop. Kita coba print. Nah, di sini akan terus mengulang. Dia tidak akan berhenti ya. Kecuali kita close dulu saja. Oke. Nah, itu ya. Jika kita tidak memakai angka yang seperti tadi. Oke, itu untuk soal nomor 2 untuk for dan while. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Sini soal nomor 3. Soalnya itu tentang list, ya kan? Dan ada beberapa pertanyaan atau perintah untuk list ini ya. Oke, kita mulai. Di sini untuk bagian A ya, ibu membeli 6 jenis sayuran. Oke. K, yang di sini adalah sayur sama dengan, misalkan contoh kita yang pertama bayam, kangkung, sawi, kol, buncis sampai tomat. Dia ada 6 jenis ya. Oke. Kemudian sebentar, supaya tidak semuanya terprint ya. Nah, oke. Kita print yang bagian A saja dulu ya. Di sini ibu membeli 6 jenis sayuran. Ketika kita print A untuk untuk bagian A ini kita print. Sini coba kita ganti, jangan list awal, kita list sayuran. Nah, list sayuran, kemudian indeksnya adalah sayur. Ketika kita run, apa yang akan muncul di sini untuk bagian A, list sayuran. Apa saja yang ada di dalamnya? Dia adalah ada bayam, kangkung, sawi, kol, buncis, dan tomat. Karena di sini adalah isinya adalah yang akan muncul ketika kita run di sini, sayur. Oke. Kemudian untuk yang kedua, untuk bagian B ya. Saya hapus dulu. Di sini perintahnya adalah menambahkan terong dan wortel. Oke. Di sini
diketik sayur dot append. Jadi append itu untuk menambahkan ya. Jadi dia posisinya adalah di posisi indeks terakhir biasanya. Nah, di sini print B, untuk print bagian B setelah ditambah kemudian sayur, apa yang akan terjadi? Sayur append terong. Sebentar, ada error nama sayur di sini. Apa yang salah? Oke, mohon maaf. Di sini jangan diblok dulu ya. Mohon maaf. Oke. Kita coba run lagi. Nah, di sini kita print, setelah dia akan muncul setelah ditambah. Kita tadi punya 6 sayuran, setelah ditambah dia menjadi 8. Ada terong dan wortel. Karena di sini kita tambahkan sayur dot append terong dan wortel. Nah, itu dia. Oke, terus bagian selanjutnya bagian C. Apa pertanyaannya? Untuk bagian C, dia disuruh untuk mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Jadi sayuran pertama itu adalah bayam ya, di indeks ke 0 berarti ya, di indeks ke 0. Jadi sayuran nomor pertama ini dia indeksnya 0. Oke, kita coba ganti sayur, kemudian di sini masukkan indeks 0 karena untuk sayuran pertama di sini itu indeksnya 0. Kita coba sama dengan brokoli. Kemudian kita print C, setelah diganti sayur yang pertama akan berubah menjadi brokoli. Coba. Nah, di sini setelah diganti untuk C, sayuran pertama ya dari yang tadinya bayam berubah menjadi brokoli. Oke. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya bagian D. Di sini untuk menghapus sayuran kelima, berarti itu indeks keempat ya, karena indeks itu dimulai dari angka 0. Angka 0 itu untuk yang pertama, kemudian 1 untuk yang kedua, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ketik del untuk hapus, kemudian sayur indeks keempat untuk sayuran nomor 5, untuk sayuran kelima ya kan. Kemudian kita print D, setelah kehilangan sayuran kelima, terus kemudian ketik sayur, kita run. Nah, setelah kehilangan sayuran kelima, dan sayuran kelima itu di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harusnya di sini tidak ada buncis ya. Di sini tidak ada buncis, betul, karena sayuran kelima adalah buncis. Setelah kita hilangkan, dia akan tidak ada. Oke. Selanjutnya untuk bagian E. Apa pertanyaannya? Menampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Oke, ini hanya menampilkan sayuran kedua dan ketiga. Ketika kita run, yang tampil hanyalah sayuran nomor 2 dan ketiga. Jadi berarti di indeksnya itu indeks 1 dan indeks 2 untuk sayuran kedua dan ketiga. Oke, karena 1 itu adalah 0 ya. Nah, di sini print sayuran kedua dan ketiga, maka sayur indeks ke-1 untuk sayur kedua dan sayur indeks 2 untuk sayuran ketiga ya kan. Kita run, apa yang akan terjadi? Nah, di sini untuk bagian E, sayuran kedua dan ketiga itu adalah kangkung dan sawi ya kan. Coba kita lihat di atas, sayuran kedua itu kangkung, sayuran ketiga adalah sawi. Oke, kita coba ke yang selanjutnya. Di sini apa pertanyaannya? Menampilkan semua list dengan perulangan. Di sini saya menggunakan for ya, bukan while. Coba di sini ada print untuk bagian F, menampilkan semua sayuran dengan perulangan. Oke, di sini untuk for, di sini ada S untuk sayur dan di dalam sayur itu ada apa saja. Coba kita run. Nah, di sini muncul ya kan untuk bagian F, semua sayuran yang ada di dalamnya itu dia muncul
ada bayam, ada kangkung, sawi, kol, buncis, dan tomat. Itu dengan list perulangan ya kan, untuk for. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian yang terakhir, bagian G ya. Di sini menampilkan panjang list ya kan. Di sini ada print kurung buka. Untuk bagian G itu jumlah sayuran yang sekarang ya kan. Berapa jumlah sayuran sekarang? Kita adalah di sini untuk len. Apa itu len? Len. Jadi len itu adalah menghitung apa? Indeks yang ada di dalam misalkan sayur tersebut ya kan. Di sini ada len sayur. Jadi hitung sayur tersebut. Sekitaran ada berapa jumlah sayur sekarang? Nah, jumlah sayuran sekarang yaitu 6. Coba kita hitung yang di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Jadi jumlah sayuran sekarang itu adalah 6. Oke. Dan itu paling bagian terakhir. Coba kita akan print semua bagian, apakah ada yang error. Oke. Sini saya hapus, sini saya hapus. Nah, coba kita akan run ya semuanya ya. Ada yang error. Nah, di sini muncul mulai dari list A, B, C sampai J itu berjalan semua ya. Oke. Sekian video dari saya untuk jawaban UTS di semester 1 ini. Semoga jawaban saya betul dan penjelasan saya bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.